Perang Dunia Kedua menjadi momen yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah dunia. Ada banyak cerita di balik kejamnya Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua sendiri menjadi pertempuran paling mengerikan dalam sejarah dunia. Pertempuran tersebut berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945, serta tercatat telah menelan korban jiwa mencapai 50 hingga 70 juta jiwa. Membayangkannya saja sudah membuat kita merinding. Bukan main. Ini bermula ketika terjadi penyerangan pangkalan laut Amerika Serikat pada 7 Desember 1941 di Pearl Harbor, di mana Jepang menyerang Amerika untuk melumpuhkan kekuatan negara sekutu, yang tidak lain adalah Amerika, Inggris, dan Belanda. Lalu tepat pada tanggal 10 atau 11 Januari 1942, pasukan Jepang pertama kali tiba di Indonesia, tepatnya di Tarakan, Kalimantan Timur. Kemudian, pasukan Jepang mendarat di Jawa, melalui Pelabuhan Banten, Indramayu, dan Rembang pada tanggal 1 Maret 1942. Lalu pada tanggal 8 Maret 1942, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Adapun alasan mengapa Jepang ingin menguasai Indonesia, yaitu yang pertama, Jepang menginginkan bahan baku industri yang banyak terdapat di Indonesia. Lalu yang kedua, Indonesia merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang. Namun ada dampak negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia, yang meliputi rakyat Indonesia mendapatkan siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, hingga hukuman mati. Penerapan sistem kerja paksa Romusa yang menyalahi hak asasi manusia. Banyak rakyat Indonesia menderita kelaparan karena eksploitasi sumber daya alam oleh Jepang. Media pers dibatasi, suara rakyat dibungkam. Kesempatan pendidikan bagi rakyat Indonesia yang semakin menurun dan terbatas, menyebabkan kekacauan situasi di Indonesia, seperti maraknya perampokan, pemerkosaan, dan tindakan kriminal lainnya. Perang Dunia Kedua memakan banyak korban, mulai dari harta, benda yang habis, kota-kota yang hancur, bahkan sampai nyawa manusia yang saking banyaknya, bahkan sampai memecahkan rekor sebagai peperangan paling mematikan dalam sejarah manusia. Selain kematian-kematian tragis, ada juga korban yang tidak tewas tetapi harus mengalami trauma gara-gara pelecehan. Khususnya, pelecehan yang kebanyakan dialami oleh perempuan-perempuan di tanah jajahan. Kasus perempuan yang paling terkenal adalah korban pelecehan dari tentara militer Kekaisaran Jepang. Para korban yang dikenal dengan sebutan Jugun Ianfu. Jugun Ianfu adalah wanita penghibur militer Jepang yang biasanya terdiri dari anak remaja sampai wanita muda dari kalangan orang-orang lokal atau pribumi. Jadi, mereka adalah cewek-cewek dari tanah yang dijajah oleh Jepang. Mereka biasanya ditahan di tempat yang disebut stasiun penghibur untuk jadi pekerja pemuas nafsu, atau mungkin lebih tepatnya jadi tawanan untuk memuaskan para tentara Jepang. Dan juga Jugun Ianfu ini banyak ditemukan di negara-negara Asia yang pernah menjadi jajahan Kekaisaran Jepang seperti Cina, Korea, Filipina, Myanmar, sampai Indonesia. Dan yang bikin fenomena Jugun Ianfu jadi besar. Bahkan sampai sekarang ini ada beberapa faktor. Faktor pertama, karena jumlah korbannya yang banyak kalau menurut sejarawan Cina Hua Lunhuang dalam bukunya yang berjudul The Missing Girls and Women of Chinese, Hong Kong, and Taiwan disebutkan bahwa total jumlah Jugun Ianfu selama Perang Dunia Kedua mencapai 360.000 sampai 410.000. Sebagian besar orang-orangnya adalah perempuan-perempuan muda mulai dari usia belasan tahun. Alasan yang kedua adalah karena kekejian dan kebrutalan yang dilakukan sama para tentara Jepang. Dan alasan yang terakhir, yang paling kontroversial, yang bikin kasus ini bisa jadi besar, adalah banyak pihak yang percaya kalau semua hal tentang pelecehan besar-besaran ini semuanya diakomodasi dan didukung sama pemerintah Jepang waktu itu. Atau bisa dibilang pelecehan ke perempuan-perempuan di daerah jajahan Jepang ini jadi program resminya. Latar belakangnya program ini bisa sampai dibuat jadi
Berawal sebelum peristiwa dunia II pecah di tahun 1939, waktu Jepang sudah menduduki Cina. Menurut histori di tahun 1937, ada peristiwa yang disebut Rape of Nanking, peristiwa di mana seenggaknya ada 20.000 perempuan dari segala usia di kota Nanking yang jadi korban pemerkosaan tentara Jepang. Dan gara-gara peristiwa ini tumbuhlah sentimen-sentimen anti-Jepang di mana-mana. Buat mencegah sentimen negatif tentaranya biar tidak semakin besar, pemerintahan Kekaisaran Jepang waktu itu langsung memikirkan cara supaya tentara mereka tidak melakukan hal seperti itu. Akhirnya mereka membuat comfort station atau stasiun penghibur untuk tentara Jepang, agar bisa melampiaskan nafsu mereka di sana. Dan cewek-cewek yang ada di stasiun penghibur inilah yang biasanya disebut Jugun Ianfu. Tujuan didirikannya stasiun penghibur ini untuk meningkatkan moral tentaranya dan biar kelakuan tentaranya lebih terjaga. Dan stasiun penghibur ini benar-benar diatur secara sistematis oleh pemerintah biar bisa menyaring siapa saja yang boleh berhubungan dengan tentara-tentara mereka. Selain itu, kesehatan wanita-wanita juga dijaga. Dan penyaringan ini dilakukan untuk mengurangi penyakit kelamin yang waktu itu memang sudah mulai ada dan menjangkiti banyak personilnya. Di awal pembentukannya, para wanita di stasiun penghibur ini masih mengajukan diri secara sukarela. Tetapi karena mereka butuh banyak wanita penghibur, jadi dipercaya pemerintah Jepang waktu itu memakai iklan palsu untuk ngekrut wanita-wanita ini. Maksudnya, kebanyakan mereka diiming-imingi oleh pekerjaan di luar daerah. Misalnya kerja di pabrik, kerja jadi perawat, jadi penyanyi. Dibilang pemerintah Jepang menjanjikan akan membiayai mereka sekolah yang tinggi. Mereka percaya sama janji-janji ini. Semua wanita-wanita itu daftar dan berangkat langsung. Dan waktu itu banyak dari mereka yang berangkat masih berusia sekitar 13-14 tahun. Mereka semua dibawa ke stasiun penghibur yang makin lama jumlahnya makin banyak. Salah satu penyintas Jugun Ianfu dari Indonesia yang bernama Mardiem dalam buku biografinya yang berjudul Momoye Mereka Memanggilku. Di situ dia menceritakan awal mula dia bisa jadi Jugun Ianfu. Saat Mardiem masih berusia 13 tahun, ia sudah harus menjadi Jugun Ianfu. Pada waktu itu, ia diberi panggilan Momoye. Awalnya, ia dijanjikan akan diberangkatkan ke Borneo menjadi penyanyi kelompok sandiwara keliling Paja Surya. Sebelum berangkat, semua tubuhnya diperiksa termasuk kemaluannya. Namun saat menetap di asrama Telawang sebelum menuju Borneo, ia diperkosa oleh seorang pembantu dokter yang memeriksa kesehatannya. Selama menjadi Jugun Ianfu, Mardiem tinggal di rumah bordir di Banjarmasin milik Cikada. Sikap pemiliknya terhadap Mardiem sangatlah kasar. Pernah ia dipukul dan ditendang sampai pingsan karena menolak melayani tamu. Karena pekerjaannya itu, Mardiem mengaku pernah hamil dan terpaksa menggugurkan kandungannya karena disuruh Cikada. Mardiem mengaku sebenarnya laki-laki yang mengambilnya itu siap bertanggung jawab atas anak itu, tetapi Cikada tidak mengizinkannya. Karena hal tersebut, Mardiem merasa sangat berdosa karena membiarkan bayi itu meninggal. Sebelum menguburkannya, ia memberi nama bayi itu Mardiama dengan nama Yama yang diambil dari nama ayah sang bayi. Jepang kalah di Perang Dunia Kedua. Di momen ini Jugun Ianfu yang selama ini ditahan di stasiun penghibur, akhirnya mereka bisa dibebaskan karena Jepang naik diri dari negara-negara jajahannya. Sayangnya masalahnya tetap tidak selesai buat para korban. Karena di sini mereka dilepasin gitu aja, dilepasin tanpa adanya jaminan atau ganti rugi dari pemerintah Jepang ataupun pemerintah negara mereka sendiri. Kenapa negaranya sendiri tidak mau membantu? Karena negara mereka sendiri juga sedang sibuk mempersiapkan kemerdekaan, dan di saat bersamaan Jugun Ianfu ini malah dianggap sebagai orang kotor sama masyarakat. Mereka yang merupakan korban bukannya ditolongin, malah dikucilkan. Kebanyakan negara-negara Asia pada waktu itu yang namanya berhubungan sebelum menikah masih tabu, dan orang-orang yang melakukan hubungan itu sebelum menikah dengan alasan apapun akan dianggap kotor dan penuh dosa pada waktu itu. Walau sekalipun mereka hanyalah korban, tetap saja dianggap kotor oleh mereka.
Gara-gara pola pikir inilah para Jugun Yanfu ini jadi banyak dikucilkan masyarakat dan mereka juga jadi bahan omongan tetangga. Setelah puluhan tahun mereka menyimpan sendiri kejadian-kejadian yang mereka alami karena takut sama reaksi orang-orang luar. Akhirnya, di tahun 1990-an, mulai bermunculan para Jugun Yanfu yang berani meminta tanggung jawab dan minta maaf dari pemerintah Jepang karena pemerintah Jepang sudah terlibat secara langsung sama peristiwa yang menyedihkan itu. Para penyintas Jugun Yanfu dari Cina, Korea, Myanmar, Filipina, dan juga Indonesia berangkat ke Jepang untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang sudah dirampas. Walaupun sudah ditemui oleh para korban, pemerintah Jepang awalnya tidak mau mengakui bahwa mereka pernah terlibat sama stasiun-stasiun penghibur beserta Jugun Yanfu. Dan kalau menurut di Asia Pacific Journal disebutkan, waktu militer Jepang kalah dan menyerah di akhir Perang Dunia Kedua, mereka sebisa mungkin menghancurkan semua bukti yang ada dan kekejaman yang sudah mereka lakukan, seperti kekejaman unit 700K1 dan semacamnya. Semuanya dihancurkan sama mereka, dan salah satu yang dihancurkan buktinya ialah Jugun Yanfu. Jadinya tidak ada bukti tentang keterlibatan pemerintah Jepang di hal tersebut, dan faktor dari tidak adanya bukti ini dijadikan ameng oleh Jepang buat membantah semua tuduhan yang diberikan oleh para korban. Namun untungnya setelah digali terus sama para sejarawan, jurnalis, sampai aktivis perempuan, akhirnya bukti-buktinya ini muncul satu persatu. Di sini pemerintah Jepang sudah tidak dapat membantah semua tuduhan tersebut, dan setelah bukti-buktinya ada, akhirnya pemerintah Jepang mau membayar ganti rugi ke para korban sebesar 380 juta yen yang dikasih ke Asian Women yang katanya mau dipakai untuk mendirikan panti-panti jompo. Kemudian di kedutaan besar Jepang di Korea dibangun monumen Jugun Yanfu untuk menghormati para korban dan sebagai simbol kebrutalan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta. Mengulur senja menanti datang sang pemilik hati, rela menanti sejak terbit mentari. Tak sabar untuk berbagi segala isi di hati, ceriakan sanubari dan berjumpa di ujung hari. Indahnya kisah kasih kita di masa remaja, di bawah rayu senja kita di madu bermanja. Tiada masa-masa yang lebih indah dari masa remaja, seakan dunia milik berdua. Hati terasa